Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ulfa dengan NIM C0C021028. Tujuan saya membuat video ini adalah mempresentasikan makalah yang berjudul Hukum Benda dan Permasalahannya dan E-commerce. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian hukum benda, yang kedua sistem hukum benda, yang ketiga pengertian e-commerce, yang keempat faktor pendukung e-commerce, yang kelima jenis-jenis transaksi e-commerce, yang keenam keuntungan e-commerce. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pengertian hukum benda. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah Belanda, yaitu Zakenrecht. Menurut Profesor Sudiman Kartohadripurjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Adapun menurut Profesor R.J. Appledorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Jadi, hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Menurut PNH Simanjuntak 2015 halaman 177. Selanjutnya, yang kedua, sistem hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja, menurut Sri Sudewi Mesjun Sofwan 1981 halaman 2. Selanjutnya, yang ketiga, pengertian e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Yang selanjutnya, keempat, faktor pendukung e-commerce. Yang pertama, cakupan yang luas. Yang kedua, proses transaksi yang cepat. Yang ketiga, e-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat, dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. Yang keempat, e-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. Yang kelima, e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Yang kelima, jenis transaksi e-commerce. Yang pertama, business to business B2B. Yang kedua, business to consumer B2C. Yang ketiga, consumer to consumer C2C. Yang keempat, consumer to business C2B. Yang kelima, non business atau electronic commerce. Yang keenam, intra business atau organisational electronic commerce. Yang terakhir, yang keenam, keuntungan e-commerce bagi konsumen. Yang pertama, keuntungan yang diperoleh konsumen adalah melakukan pencarian barang dan pembelian secara online dengan mudah. Belanja cukup pada suatu tempat. Contohnya seperti seorang pembeli di internet dapat menggunakan komputer pribadinya pagi atau malam selama 7 hari per minggu untuk membeli hampers semua barang dan tidak perlu mengantri di toko atau bahkan meninggalkan rumahnya. Yang selanjutnya, keuntungan yang diperoleh pelaku bisnis toko online adalah melakukan proses penjualan lebih mudah, efisiensi, tanpa kesalahan dan tanpa waktu dan tepat waktu. Contohnya seperti pelaku bisnis atau toko online cukup mengupdate barang apa saja yang akan dijual, dan dalam pembayarannya pelanggan cukup mendaftar dan memberikan data yang dibutuhkan, dan toko online tersebut akan menyimpan informasi kartu kredit pembeliannya di server mereka sehingga informasi yang dibutuhkan hanya dimasukkan sekali saja. Yang terakhir, keuntungan yang diperoleh oleh manajemen atau perusahaan. E-commerce adalah mendapatkan peningkatan pendapatan dan loyalitas pelanggan. Contohnya seperti perusahaan-perusahaan dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Oleh karena itu, dengan memperluas bisnis mereka sama saja dengan meningkatkan keuntungan. Sekian video presentasi saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.